bertemu lagi kita dalam pembelajaran selanjutnya, masih tentang ceramah di pembelajaran kelas 11, yaitu pada KD 45 menyusun bagian-bagian penting permasalahan aktual dengan 2 indikator, menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah, dan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi kita masih tetap berada pada teks ceramah. Oke, sekarang kita menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Penting atau tidaknya suatu uraian yang terdapat pada sebuah teks ceramah dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila bagian itu kita anggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah hal yang penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar lainnya. Tapi walaupun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Nah, kita lihat contohnya dalam buku paket dengan teks ceramah berjudul Masyarakat Jepang. Oke, kita baca sebentar dan kita lihat. Pada paragraf pertama, ada bagian penting yang sudah dicetak tebal. Nah, ini dia. Bagian yang dicetak tebal itu adalah Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Kembali kita lihat selanjutnya di paragraf kedua. Nah, di paragraf 2 ini yang dicetak tebal, yaitu kalimat anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari. Lalu, paragraf ketiga, mari kita baca bersama sebentar. Nah, di paragraf ketiga ini dapat kita lihat bahwa bagian pentingnya adalah pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Lalu sama-sama kita lihat juga pada paragraf yang keempat. Dapat disimpulkan dari paragraf keempat ini, bagian pentingnya adalah Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Mereka mengatasi kekurangan sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya. Sementara pada paragraf yang kelima, mari kita perhatikan teksnya, bahwa bagian penting yang bisa kita ambil dari paragraf kelima ini adalah orang-orang yang hanya makan sebanyak yang mereka butuhkan. Dan pada paragraf ke-6, bagian pentingnya bisa disimpulkan menjadi masyarakat Jepang sangat menghargai waktu. Dan pada teks ini, pada paragraf ke-7 yang paling terakhir sekali adalah bagian pentingnya boleh kita ambil, yaitu pelajar adalah masa depan Jepang. Nah, itu salah satu contohnya untuk menemukan bagian-bagian pentingnya. Sekarang
kita mau masuk ke indikator selanjutnya. Menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Nah, sebelum kita masuk ke teks ceramahnya, di sini Ibu jelaskan dulu kira-kira bagaimana wujud dan bentuk dari kalimat majemuk itu. Di sini ada saya berikan contoh. Kakek pergi ke Medan dan nenek di rumah. Kakek sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke Medan sebagai keterangan tempat, dan itu konjungsi. Nenek subjek, di rumah predikat. Nah, ini dari contoh kalimat ini sudah disebut menjadi sebuah kalimat majemuk. Kita ketahui bahwa majemuk itu berarti lebih dari satu. Jadi sebuah kalimat yang terdiri atas dua buah klausa. Nah, klausa pertama, kakek pergi ke Medan. Klausa kedua, nenek di rumah. Nah, lebih dari satu klausa atau dua buah klausa, tetapi mereka saling berhubungan. Yang menghubungkan mereka itu adalah sebuah konjungsi atau kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih, dan disebut juga kalimat luas atau kompleks. Oke, di sini kita lihat dari contohnya, bisa kita ambil ciri-cirinya. Mengandung penggabungan atau perluasan. Itu dia. Kedua, terdiri dari dua buah klausa. Klausa pertama tadi, kakek pergi ke Medan. Klausa kedua adalah nenek di rumah. Perluasan itu membentuk pola kalimat yang baru. Lalu terdapat perubahan intonasi. Intonasi pertama dengan kakek pergi ke Medan dan nenek di rumah. Jadi ada dia perubahan intonasi. Terdapat lebih dari satu subjek dan predikat. Subjeknya tadi kakek dan nenek. Dan predikatnya tadi pergi dan di rumah. Sekaligus sebagai keterangan tempat. Nah, itulah definisi dari kalimat majemuk. Nah, di sini bahwa kalimat majemuk itu jenisnya ada 3. Nah, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Satu-satu kita bahas ya. Yang pertama, kalimat majemuk setara dulu. Kalimat majemuk setara, tadi ingat bahwa kalimat majemuk itu dua buah klausa atau lebih. Kalimat majemuk setara berarti dia kalimat yang luas antara pola kalimatnya memiliki kedudukan yang sama atau setara atau sederajat. Dan biasanya untuk menentukan kesederajatan itu dengan menggunakan konjungsi yang setara. Konjungsi apakah itu? Konjungsi dan, lagi, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, bahkan, dan malahan. Ini Ibu kasih lagi contohnya. Marni menangis di kamar dan Marna membujuk. Marni subjek, menangis predikat, di kamar keterangan tempat, dan itu sebagai konjungsi. Marna subjek, membujuk predikat. Nah, pada contoh kalimat ini dia menggunakan konjungsi dan. Jadi kedudukan klausa pertama dengan klausa kedua. Klausa pertama tadi Marni menangis di kamar. Klausa kedua Marna membujuk. Kedudukannya itu sama, setara, sederajat dengan menggunakan konjungsi dan. Sehingga jenis kalimat ini
dinyatakanlah dia sebagai kalimat majemuk setara. Tadi banyak konjungsi yang digunakan untuk kalimat majemuk setara. Dengan adanya konjungsi-konjungsi itu, kalimat majemuk setara juga menjadi dibedakan 3 loh. Yang pertama, kalimat majemuk setara penjumlahan atau penambahan. Lalu kalimat majemuk setara yang berlawanan. Kalimat majemuk setara pemilihan. Nah, dengan apa membedakannya? Dengan penggunaan konjungsinya. Jikalau konjungsinya digunakan konjungsi dan, serta, kemudian, maka dia akan menjadi kalimat majemuk setara penambahan atau penjumlahan. Ya. Nah, di sini ada Ibu kasih contohnya. Ibu menanam sayur dan ayah menanam jagung. Ibu subjek, menanam predikat, sayur objek, dan itu konjungsi. Ayah subjek, menanam predikat, jagung objek. Jadi setara dan menjumlahkan atau menambah, sehingga disebutlah dia menjadi kalimat majemuk setara penambahan atau penjumlahan. Tetap dia ada 2 klausa. Lalu kalau di setara pemilihan, dia konjungsinya menggunakan atau. Nah, contohnya ada di sini. Ia membersihkan toilet di kantor atau ayahnya dipecat. Nah, di sini tetap dia klausa pertamanya, ia membersihkan toilet di kantor. Klausa kedua, ayahnya dipecat. Ada 2 subjek, 2 predikat, walaupun 1 objek dan 1 keterangan tempat. Kedua klausa itu digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau, sehingga jenisnya berjenis kalimat majemuk setara pemilihan. Lalu kalau dia masih menggunakan konjungsi tetapi, dia jenisnya masih tetap berjenis kalimat majemuk setara. Hanya saja karena sudah menggunakan konjungsi tetapi, dia menjadi kalimat majemuk setara pertentangan. Nah, contohnya, saya tidak mengambil baju itu, melainkan melihat modelnya. Atau boleh, saya tidak mengambil baju itu, tetapi melihat modelnya. Jadi konjungsi yang digunakan untuk setara pertentangan itu adalah tetapi, melainkan, akan tetapi, namun. Jadi ingat, tetap pada ketentuannya bahwa kalimat majemuk itu harus terdiri dari 2 buah klausa atau lebih. Itulah untuk jenis kalimat majemuk setara. Sekarang kita masuk ke jenis kedua, kalimat majemuk bertingkat. Untuk kalimat majemuk bertingkat tetap masih pada kedudukan klausa. Kalau tadi dia kalimat majemuk setara, kedudukan kedua klausa itu setara atau sejajar. Tapi kalau kalimat majemuk bertingkat, sudah ada klausa itu yang saling mendahului. Maka jenis kalimat majemuk bertingkat yaitu 2 buah klausa atau lebih, kedudukan klausanya tidak sederajat lagi atau saling mendahului sehingga dia menjadi bertingkat. Apabila dia menjadi unsur yang paling utama, itulah disebut sebagai klausa utama atau disebut dia menjadi induk kalimat. Dan klausa yang mengikutinya otomatis menjadi sebuah klausa bawahan atau disebut dengan anak kalimat. Jadi anak dan induk kalimat itu hanya terdapat pada jenis kalimat majemuk bertingkat dan jenis kalimat majemuk
campuran. Tapi kalau di jenis kalimat majemuk setara tidak akan terdapat karena jenis kalimatnya itu setara. Kalau di campuran nanti sudah bergabung. Nah, contohnya ada di sini ya. Ibu menanam sayur. Nah, ini ibu menanam sayur. Klausa pertama. Ketika hujan turun. Jadi klausa keduanya adalah hujan turun. Yang menanam sayur ini atau ibu menanam sayur ini otomatis sudah menjadi klausa utama dan dia sudah menjadi induk kalimat. Sedangkan anak kalimatnya adalah hujan turun. Digabungkan kedua klausa ini dengan menggunakan konjungsi ketiga. Oke, selanjutnya. Dengan konjungsi-konjungsi yang berjenis-jenis, lahirlah jenis kalimat majemuk bertingkat dengan beberapa jenis. Coba perhatikan ke sini ya. Ada jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu. Nanti ini konjungsinya konjungsi waktu. Ada jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Konjungsinya yang menyatakan syarat. Ada jenis kalimat majemuk bertingkat dengan hubungan tujuan. Nanti konjungsinya adalah konjungsi yang menyatakan tujuan. Ada jenis kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan konsesif, hubungan perbandingan, hubungan penyebaban, hubungan akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan, hubungan kenyataan, hubungan hasil, hubungan penjelasan, dan hubungan atributif. Dengan menggunakan jenis-jenis konjungsi ini, maka jenis kalimat majemuk bertingkat pun sejumlah ini. Oke, satu-satu kita lihat. Kalau kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu, konjungsinya adalah sejak, sewaktu, ketika, setelah, sampai, manakala, sesudah, selesai, tak kala, selagi, sementara, sambil, selama, sehingga, seraya, sehabis, sebelum. Jikalau konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua, maka jenisnya itu otomatis sudah menjadi kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu. Dan ingat bahwa setiap klausa yang paling utama itu sudah otomatis menjadi induk kalimat. Dan klausa yang mengikutinya otomatis sudah menjadi anak kalimat. Ini ada contoh. Hampir semua makanan kubelanjakan. Manakala uangku tinggal 5.000 lagi. Hampir semua subjek, makanan predikat, kubelanjakan objek. Manakala adalah konjungsi uangku subjek, tinggal 5.000 rupiah lagi predikat. Jadi mana di sini klausa yang paling umum? Yaitu hampir semua makanan kubelanjakan. Dan hampir semua makanan kubelanjakan inilah yang disebut sebagai induk kalimat. Sedangkan anak kalimatnya adalah uangku tinggal 5.000 rupiah lagi. Itulah jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu. Jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat, ini dia konjungsinya. Jika, seandainya, andaikan, asalkan, apabila, jikalau, asalkan, bila. Ini ada contohnya. Jika mereka membawa payung, mereka tidak basah kuyup. Nah, tidak selamanya letak konjungsi itu harus di tengah dua klausa. Tidak selamanya. Konjungsi bisa diletakkan di awal dua-dua klausa tersebut. Ini dia terbukti. Jika mereka membawa payung, nah, mereka tidak basah kuyup. Manakah di antara kalimat ini yang menjadi
kalimat yang utama. Kalimat yang utama, mereka tidak basah kuyup. Otomatis sudah menjadi induk kalimat. Jadi yang mengikuti mereka tidak basah kuyup ini adalah mereka membawa payung. Nah, anak kalimatnya mereka membawa payung. Konjungsinya adalah jika. Sehingga disebutlah jenis kalimat ini kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan. Konjungsinya agar, supaya, biar. Nah, ini ada contohnya. Ayah bekerja siang malam agar kami bisa sekolah ke jenjang perkuliahan. Induk kalimatnya ayah bekerja siang malam. Anak kalimatnya kami bisa sekolah ke jenjang perkuliahan. Kedua klausa digabungkan dengan menggunakan konjungsi agar, berarti jenisnya adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat hubungan konsesif. Nah, kalau yang konsesif dia konjungsinya walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Contohnya, Pak Radit memaafkan Mak Tuti walaupun hatinya perih. Pak Radit memaafkan Mak Tuti itu induk kalimatnya. Hatinya perih itu adalah anak kalimatnya. Kedua klausa ini digabungkan dengan menggunakan konjungsi walaupun sehingga jenisnya kalimat majemuk bertingkat hubungan konsesif. Yang kelima, kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan. Konjungsinya daripada, ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, alih-alih. Ada contoh. Penjahat itu menyambar tas ibuku, laksana kucing menerkam mangsanya. Penjahat itu menyambar tas ibuku, inilah sebagai induk kalimatnya. Kucing menerkam mangsanya. Inilah yang menjadi anak kalimatnya. Konjungsinya adalah laksana, menghubungkan kedua klausa itu sehingga jenisnya adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan. Masuk kita ke jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan penyebaban. Konjungsi yang digunakan nanti sebab, karena, oleh karena itu. Nah, konjungsi yang digunakan itu tadi ingat tidak selamanya harus di tengah kedua klausa. Boleh di awal kedua klausa. Ini dia contohnya. Karena 3 hari Sule tidak sekolah, Sule mendapat poin pelanggaran 300. Oke. Nah, jadi ini yang menjadi induk kalimatnya Sule mendapat poin pelanggaran 300. Sedangkan anak kalimatnya 3 hari Sule tidak sekolah. Berikutnya jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Konjungsi yang digunakan sehingga, sampai-sampai, maka. Pada contoh kita perhatikan, para guru tidak menyetujui acara itu, maka siswa-siswi mengadakan rapat. Klausa induk atau induk kalimat adalah para guru tidak menyetujui acara itu, sedangkan anak kalimatnya siswa-siswi mengadakan rapat. Kedua klausa digabungkan dengan menggunakan konjungsi maka sehingga jenisnya adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Yang kedelapan, kalimat majemuk bertingkat hubungan cara. Nanti konjungsinya akan digunakan dengan menggunakan kata dengan. Ini dia. Dengan senang hati ia membuka bingkisan warna biru di tasnya. Klausa utama adalah bingkisan warna biru di tasnya. Itulah yang menjadi induk kalimat. Senang hati.
ia membuka. Inilah yang menyatakan anak kalimat atau yang mengikuti induk kalimat tadi. Konjungsi yang digunakan adalah dengan, sehingga menjadi kalimat majemuk bertingkat hubungan cara. Lalu kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan. Nah, konjungsi yang digunakan apa? Yaitu konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Ada contohnya, siswa-siswi ribut di dalam kelas, seakan-akan mereka tidak diawasi oleh guru. Induk kalimatnya siswa-siswi ribut di dalam kelas, anak kalimatnya mereka tidak diawasi oleh guru. Konjungsi yang menggabungkan kedua klausa adalah seakan-akan, sehingga kalimat ini disebut kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan. Yang ke-10, kalimat majemuk bertingkat hubungan kenyataan. Konjungsi yang digunakan nanti padahal, sedangkan. Coba kita lihat contohnya. Ia ke warnet bermain game, padahal ujian nasional sudah dekat. Induk kalimat adalah ia ke warnet bermain game. Anak kalimat adalah ujian nasional sudah dekat. Ingat, induk adalah klausa utama, anak adalah yang mengikuti klausa utama. Jenis yang ke-11, kalimat majemuk bertingkat hubungan hasil. Nanti konjungsi yang digunakan adalah konjungsi makanya. Ini ada contohnya. Kakak ceroboh menggoreng ikan, makanya tangannya kena minyak panas. Induknya adalah kakak ceroboh menggoreng ikan, anak kalimatnya adalah tangannya kena minyak panas. Jadi digabungkan dengan konjungsi makanya, dia menjadi jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan hasil. Selanjutnya, jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelasan. Nah, kalau dia hubungan penjelasan, nanti konjungsi yang digunakan adalah bahwa. Contohnya, hari ini aku tahu bahwa besok siswa-siswi memakai seragam pramuka. Hari ini aku tahu, itulah induk kalimat. Besok siswa-siswi memakai seragam pramuka, itulah anak kalimat. Kedua klausa ini digabungkan dengan menggunakan konjungsi bahwa, sehingga jenisnya berjenis kalimat majemuk bertingkat hubungan penjelasan. Jenis yang berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat hubungan atributif. Kalau nanti kalimat bertingkat hubungan atributif, konjungsi yang digunakan adalah yang. Ada contohnya. Siswa yang terlambat itu anak guru bahasa Indonesia SMP seberang. Dua klausa. Klausa pertama atau sebagai klausa induk adalah anak guru bahasa Indonesia SMP seberang. Sedangkan anak kalimatnya nanti siswa terlambat itu. Yang itu tidak ikut karena dia sudah merupakan konjungsi. Nah, untuk jenis kalimat majemuk campuran ini adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Nanti ada dua kalimat majemuk setara, satu bertingkat. Atau boleh dua kalimat majemuk bertingkat, satu dia sebagai kalimat majemuk yang dinyatakan setara. Jadi tetap bahwa dalam kalimat majemuk campuran tetap harus ada mana yang dinamakan klausa utama atau induk kalimat, mana yang dinyatakan anak kalimat. Karena pada kalimat majemuk campuran ada dia yang disebut klausa yang lebih utama dan klausa yang mengikutinya. Jadi demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran ini. Dan jangan bosan-bosannya untuk mengikuti dan selalu menonton video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.